CRMS, kembali lagi dengan saya Citra Fitriani. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang perlu diantisipasi di new normal dan post pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini, kondisi pandemi COVID-19 memaksa semua orang beradaptasi baik di kehidupan sehari-hari maupun bekerja. Salah satunya adalah dengan kerja jarak jauh atau remote working, termasuk work from home atau WFH. Tujuan dari remote working ini adalah agar pekerja dapat tetap produktif, melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sambil membatasi mobilitas dalam rangka pencegahan penularan virus corona. Di era yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian ini, di mana ada tujuan atau sasaran, maka di situ ada risiko. Begitupun halnya dengan WFH ini. Terdapat risikonya, baik risiko negatif atau downside risk maupun risiko positif atau upside risk. Di awal-awal penerapan remote working atau WFH ini, banyak orang yang justru merasa lebih lelah atau kesulitan beradaptasi. Dengan kata lain, lebih banyak merasakan dampak risiko negatif dari WFH ini. Di antaranya karena merasa tidak ada batas kapan berhenti bekerja karena dari pagi hingga petang jadi terus-menerus bekerja. Atau bagi yang sudah berkeluarga, pekerjaan jadi bertambah. Tidak hanya pekerjaan kantor saja yang perlu diurus sepanjang hari, tapi juga pekerjaan rumah. Sehingga tidak hanya lelah, tapi lebih banyak juga distraksi. Setelah menjalankan WFH beberapa waktu dan mungkin sudah hampir 1 tahun, banyak risiko positif WFH yang sudah dapat dirasakan, baik oleh pekerja maupun pengusaha. Dengan kata lain, orang sudah mulai dapat mengelola risiko positif atau upside risk dari WFH ini. Beberapa di antaranya adalah lebih produktif. Dengan tidak diperlukannya waktu transportasi pulang pergi antar rumah dan tempat kerja, orang jadi punya lebih banyak waktu dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga lebih banyak juga pekerjaan yang terselesaikan, atau bahkan berkesempatan membuka usaha tambahan. Selain itu, orang juga dapat mengelola waktu dengan lebih seimbang antara waktu bekerja, berolahraga, hiburan, istirahat, serta waktu bersama keluarga. Poin selanjutnya yaitu lebih efisien. Dengan WFH, tidak ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk transportasi pulang pergi tempat kerja dan biaya membeli makan di luar. Di sisi pengusaha, WFH ini juga mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Misalnya, berkurangnya tagihan listrik untuk operasional kantor dan berbagai biaya operasional lainnya. Kemudian, lebih fleksibel. Selama WFH, orang mempunyai lebih banyak keleluasaan dalam melaksanakan pekerjaannya. Misalnya, tidak harus selalu di meja kerja atau tidak harus selalu standby di depan komputer. Dan selain itu dapat dilihat dari segi lingkungan hidup. Pengurangan perjalanan akibat sebagian besar pekerja yang bekerja di rumah, mengurangi kemacetan dan emisi nyata, serta meningkatkan udara bersih. Apa sih yang harus diantisipasi di new normal dan di post pandemi COVID-19 ini? Menurut George Pollak dari ULI Technology and Innovation Council, pekerja sudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan sudah memiliki rutinitas dan kebiasaan baru. Setelah pandemi, orang-orang tidak akan kembali dengan cara-cara yang lama. Dan menurut hasil riset oleh konsultan bisnis McKinsey terhadap 800 bisnis eksekutif, menemukan bahwa 15% akan memperbolehkan pekerjaannya remote working 2 hari atau lebih per minggu. Di sektor keuangan, bank terbesar di Belanda memprediksi separuh waktu bekerja para stafnya dilakukan secara jarak jauh saat pandemi berakhir. Dan di Italia, Unicredit merencanakan 40% pekerjaan dilakukan secara jarak jauh setelah krisis. Tentu masih lebih banyak pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, namun perubahan ini tidak boleh diremehkan. Mengutip yang disampaikan oleh Dor, di pasar utama seperti New York,
London, Shanghai, Hong Kong, perusahaan mengeluarkan biaya antara 12.000 sampai 20.000 US dollar per tahun untuk menempatkan pekerjanya duduk di kantor. Sekarang, pertanyaan yang paling menarik yang akan ditanyakan oleh perusahaan adalah, jika biaya tersebut digunakan untuk hal lain, bisakah membuat pekerja lebih produktif? Bisakah membuat pekerja lebih senang? Bisakah menarik orang-orang yang lebih baik dari yang sekarang ada? Bisa jadi kebanyakan jawabannya adalah iya. Para ahli setuju bahwa sebagian besar pekerja masih akan berhubungan dengan kantor, namun tidak akan terlalu dituntut untuk datang. Tania Adir, co-founder dan CEO Uncommon, a London-based flexible working company yang didirikan pada tahun 2015, berpendapat bahwa sangat sulit bekerja secara tim jika tiap orang ada di lokasi yang berbeda. Betul bahwa kita bisa bekerja dari rumah, dari coffee shop, dan lain sebagainya. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga perlu punya koneksi antar individu di mana ide-ide bisa muncul. Kita tentu perlu hadir secara fisik bersama-sama. Menurut Tania, kantor akan bergeser fungsinya dari tempat utama kita menyelesaikan pekerjaan menjadi tempat di mana kita bertemu kolega, berkolaborasi, dan membangun tim. Dampak tidak langsung atau dampak jangka panjang dari remote working ini salah satunya adalah perpindahan tempat tinggal. Misalnya, ke lokasi lebih jauh dengan pertimbangan tidak perlu lagi melakukan perjalanan setiap hari ke tempat kerja. Dari sini, remote working berpotensi mendorong fenomena rebahan kota atau urban sprawl. Segi positifnya, remote working menjadi kesempatan baru bagi pengembangan kawasan pinggiran dengan menarik pemukim baru. Hal yang perlu diantisipasi selanjutnya, kita balik lagi ke hasil riset McKinsey, yaitu krisis dapat mempercepat beberapa tren tenaga kerja yang sedang berlangsung, seperti adopsi otomatisasi dan digitalisasi, peningkatan permintaan untuk kontraktor dan pekerja kontrak, dan lebih banyak pekerjaan jarak jauh. Perubahan tersebut akan menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan di berbagai bidang, seperti kesehatan, kebersihan, keamanan siber, dan analitik data. Itulah hal-hal yang perlu diantisipasi di new normal dan di post pandemi COVID-19. Menurut kalian, apalagi sih hal yang perlu diantisipasi? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye!